Halo, salam sejahtera, salam hebat, luar biasa. Saya akan bercerita tentang kisah Bunda Elizabeth Guiters. Kisah berdirinya kongregasi berjalan sesuai dengan kisah pertumbuhan panggilan dan spiritualitas Bunda Elizabeth Guiters. Ia lahir dan dibaptis 1 November 1789 di desa Lut, Belgia. Meskipun Bunda Elizabeth tinggal di lingkungan yang berbahaya dan anti-Katolik, tetapi ia mempunyai kedekatan relasi dengan Tuhan. Pada tahun 1821, Bunda Elizabeth berangkat ke Maastricht. Di Maastricht, dampak revolusi Prancis terlihat sangat jelas. Biara-biara ditutup, gereja-gereja digunakan untuk kepentingan militer. Pada umumnya, penduduk menderita kemiskinan karena penjarahan yang mengerikan. Pada tahun 1821, Bunda Elizabeth bekerja pertama kali sebagai pengurus rumah tangga bagi keluarga Naples yang sangat kaya raya. Beberapa tahun setelah ia tinggal di Maastricht, gereja-gereja yang rusak parah akhirnya dibuka kembali untuk menampung umat beriman yang datang untuk berdoa dan memuji Tuhan. Ia adalah salah satu umat yang sering berkunjung ke gereja Santo Servatius, Santo Matias, dan Santo Nicholas, di mana patung Maria Bintang Samudra ditatahkan. Setiap minggu sore pada waktu luang, ia mengunjungi orang miskin dan sakit di Kalvarienberg untuk berdoa rosario bersama mereka. Duka dan penderitaan mereka selalu memenuhi pikirannya. Bahkan, ketika ia sudah kembali ke pekerjaannya, seperti yang ia tulis sendiri dalam kisah panggilannya, sambil mencucurkan air mata, ia memanjatkan doa agar dapat bekerja bagi para penderita di Kalvarienberg. Meskipun ia bekerja sebagai pengurus rumah tangga bagi keluarga Naples, tapi ia memainkan peranan yang sangat penting dalam hidup mereka. Selama 7 tahun, ia merawat istri tua Naples yang sedang lumpuh. Bahkan menjelang ajalnya, Bunda Elizabeth berhasil meyakinkannya untuk melakukan pengakuan dosa umum dan menerima sakramen orang sakit yang cukup luar biasa saat itu, karena selama bertahun-tahun keluarga ini menutup diri dari Allah dan gereja. Bunda Elizabeth juga banyak menghabiskan waktu untuk berdoa dan mencucurkan air mata demi pertobatan Tuan Naples. Setelah 10 tahun, barulah Tuan Naples bertobat. Setelah menjalani kehidupan di Maastricht selama bertahun-tahun, Bunda Elizabeth semakin yakin bahwa kota ini membutuhkan sebuah biara yang akan melayani orang-orang miskin dan tertindas. Sekelompok religius yang akan mengabdi Tuhan dengan tulus dan sempurna. Bagaimana sama saja kongregasi manapun atau aturan manapun yang akan diikuti, asalkan Tuhan dilayani dalam diri umatnya, seperti orang-orang sakit di Kalvarienberg, anak-anak yang bekerja di pabrik, dan mereka yang hidup di jalanan. Dia mempunyai keinginan yang besar sekali untuk mengambil bagian di sana, tetapi usianya sudah tidak memungkinkan. Namun ia tidak kehilangan harapan. Seiring perjalannya waktu, cintanya pada Tuhan tumbuh semakin dalam. Dia sering menulis dalam bukunya bahwa ia tidak dapat menemukan kata-kata yang cukup untuk menggambarkan secara jelas bagaimana ia mengalami kehadiran dan kebaikan Allah yang tidak terhingga. Suatu kali ketika ia berdoa di depan salib, hatinya bernyala-nyala karena kasihnya kepada Tuhan. Ia tergagap-gagap mendoakan kata-kata ini, "Oh pecinta hatiku yang manis, berilah aku bagian dalam dukamu. Semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta. Buatlah aku cakap dalam pengabdianmu, tetapi tidak bermanfaat bagiku saja, pun juga bagi keselamatan sesama manusia." Sejak saat itu, ia mendoakannya setiap hari dan kemudian menjadi doa seluruh kongregasi. Pada hari raya Maria diangkat ke surga, ia menghadiri misa di gereja Santo Nicholas. Selama misa, kerinduannya dia sangat hebat, menyemangati hatinya.
sehingga ia tidak mendengar atau melihat apapun dari perayaan yang agung itu. Kemudian ia berlutut di depan patung Maria Bintang Samudra. Dalam doanya, ia tidak lagi memohon agar diterima dalam sebuah biara. Sebaliknya, ia berdoa agar di Maastricht didirikan sebuah biara, di mana Tuhan akan diabdi dengan setia. Dalam keadaan ini, imannya semakin teguh. Cinta kasihnya yang bernyala-nyala disertai cucuran air mata memberinya ketenangan hati. Tiba-tiba terdengar olehnya persetujuan yang suci dari surga. Dan kata persetujuan itu tidak lain daripada ini. Itu akan terjadi. Sesudah 8 hari, ia mendapat keberanian untuk memperkenalkan diri kepada Pastor Van Beer. Dengan hati berdebar, ia mengikuti Pastor Van Beer menuju Sang Kristi setelah beliau memimpin Ekaristi. Dia memperkenalkan diri dan memberitahukan keinginannya agar dapat diterima dalam biara yang baru didirikan sebagai suster. Bunda Elizabeth menerima berbagai komentar dari masyarakat bahwa mereka miskin dan kota Maastricht telah menjadi kota tertutup selama 6 tahun. Namun demikian, dengan penuh iman dan harapan, mereka mulai membersihkan rumah sewaan di Jalan Lijnjulen. Mereka serba kekurangan dalam banyak hal. Bahkan mereka tidak memiliki kursi untuk duduk. Mereka juga tidak memiliki pemanas untuk menghangatkan rumah mereka yang kecil. Pastor Van Beer mengirim 2 suster dari Den Bosch. Nama mereka Suster Teresia dan Suster Francisca. Kedua suster itu mengajarkan kepada Bunda Elizabeth bagaimana menjadi seorang religius dan membantu dalam karya mereka yang baru. Pada bulan Mei 1837, mereka memulai menerima anak-anak miskin di koridor gereja. Mereka mengajarkan katekis menjahit dan mendidik bagaimana berdoa dan mencintai Allah. Allah yang maha baik memberkati upaya mereka. Jumlah anak-anak yang datang meningkat setiap hari. Dengan banyaknya pekerjaan, suster-suster ini membutuhkan lebih banyak bantuan tenaga. Pada 5 Oktober di tahun yang sama, para suster mendapat tambahan bantuan. Saat Suster Ana masuk biara, kedatangan Suster Ana sangat menggembirakan mereka. Tapi pada tanggal 10 Oktober 1837, suster dari Den Bosch diminta segera kembali ke komunitas mereka. Mereka menerima kabar bahwa pimpinan biara mereka sakit keras. Bunda Elizabeth Guiters berpikir hal itu menjadi akhir dari biara mereka. Ia merasakan bahwa mereka bagaikan 3 ekor ikan di luar air, tanpa bantuan dan dukungan. Kadang orang datang ke komunitas mereka hanya untuk mengguncangkan hati mereka. Akan tetapi mereka terus menaruh kepercayaan dan keyakinan kepada penyelenggaraan ilahi. Pada 1 Maret 1839, mereka mulai berkarya di pusat panti asuhan Katolik. Beberapa tahun kemudian juga datang lebih banyak suster untuk berkarya di sana. Pada awalnya sangat sulit bagi mereka untuk memulai karya. Mereka dihasut agar tidak taat kepada suster. Situasi ini berlangsung lebih dari 16 tahun. Bunda Elizabeth selalu membesarkan hati para suster untuk sabar, setia, selalu mendukung dan menatap Yesus yang menderita. Pastor paroki dan dekan gereja yang baru melihat dengan cermat semangat serta niat baik para suster. Akhirnya diputuskan para suster-suster yang akan melaksanakan tanggung jawab memelihara kesejahteraan para yatim piatu baik secara jasmani maupun rohani. Kerinduan Bunda Elizabeth Guiters untuk melayani orang-orang sakit di Kalvarienburg selalu menjadi keprihatinannya. Maka dengan meningkatnya jumlah suster, ia menjadi lebih berani lagi mewartakan pelayanan mereka di situ. Pada Agustus 1843,
5 suster mulai berkarya di Kalvarienberg. Para suster yang baik ini merasa puas karena mereka siang malam dapat merawat para pasien yang miskin itu. Pada tahun 1840, kongregasi pindah dari rumah sewaan di Jalan Leonsland ke rumah yang baru dibeli. Namun untuk mengakomodasi jumlah suster yang terus meningkat, dibelilah sebuah rumah di belakang gereja Santo Servatius pada tahun 1844. Rumah itu dulunya adalah bagian dari gereja yang dibangun sekitar abad ke-12. Rumah itu terhubung dengan sebuah lengkungan yang dibangun sebagai jalan bagi para iman dan para pemimpin gereja lainnya. Karena lengkungan itu yang menghubungkan gereja dan rumah yang baru ditempati para suster cukup dikenal oleh masyarakat. Sejak saat itu, para suster cinta kasih dikenal di Belanda sebagai suster di bawah lengkungan. Lengkungan juga memberikan makna simbolik bagi para suster menjadi penghubung antara gereja dan dunia, sebagai kongregasi yang menjembatani Allah dengan umat manusia. Sampai saat ini, para suster secara resmi dikenal sebagai suster-suster cinta kasih Santo Carolus Borromeus dari Maastricht. Santo Carolus Borromeus adalah uskup agung Milan pada abad ke-16. Ia dikenal karena semangatnya, dan dia dikenal karya amal kasih yang ia lakukan saat wabah penyakit melanda Milan pada tahun 1576. Dia lalu mengantar sakramen Maha Kudus bagi mereka. Spiritualitas dan cita-citanya dalam menghayati Injil telah menginspirasi para suster untuk melanjutkan karya cinta kasih mereka. Tujuan kongregasi secara jelas dirumuskan. Hendaklah kamu mencintai Tuhan Allahmu dengan seutuh hati dan seutuh jiwa, dan dengan seluruh tenaga, serta cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri demi Tuhan. Tujuan kongregasi ini adalah berdaya upaya dengan segenap hati agar Tuhan dimuliakan dengan menguduskan diri, serta melaksanakan berbagai karya bakti untuk membantu sesama yang mengalami kesesakan hidup dan yang berkekurangan. Pada 26 Juni 1864, Bunda Elizabeth akhirnya bertemu dengan sang kekasih. Ia wafat dalam usia 74 tahun dan dimakamkan di pemakaman gereja Santo Petrus dan Paulus di Wolder. Jumlah anggota kongregasi pada saat itu adalah 54 suster, tidak termasuk mereka yang sudah wafat. Perkembangan pertumbuhan tahun 1878 hingga 964 setelah wafatnya Bunda Elizabeth, ia menginspirasi, mewariskan kepada banyak wanita yang seperti dia di tengah-tengah yang sulit untuk melayani Tuhan dengan setia melalui umatnya. Perluasan kongregasi di luar Belanda dimulai. Atas inspiratif Pater Sandal SJ, pada tahun 1913, ia memulai memimpikan sebuah rumah sakit Katolik di Hindia Belanda yang sekarang dikenal sebagai negara Indonesia. Ide ini juga didukung oleh Uskup Indonesia. Ia meminta sebuah kongregasi religius untuk mengurus pelayanan kesehatan di Batavia yang sekarang dikenal sebagai kota Jakarta. Kongregasi menyetujui undangan untuk mengirim Suster Carolus Borromeus ke Indonesia. 10 suster meninggalkan Belanda pada 22 Juni 1918 karena situasi perang. Kapal yang mereka tumpangi harus melewati jalur yang berbeda dan melewati beberapa negara. Akhirnya, pada 7 Oktober 1918, setelah hampir 4 bulan perjalanan, 10 suster mendarat di tanah air tercinta kita, Indonesia.
Dalam menghadapi semua kesulitan untuk memulai sebuah biara baru di negara yang baru, para suster tidak pernah menyerah. Mereka terus bertekun dalam karya cinta kasih, terutama melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan Kristiani. Tuhan memberkati usaha mereka. Pada 22 Januari 1919, Rumah Santo Carolus Borromeus dibuka di Jakarta. Dalam waktu singkat, para suster menanggapi undangan gereja untuk mendirikan cabang baru di daerah lain di Indonesia. Karena alasan inilah, setiap tahun jumlah para suster misionaris Carolus Borromeus dari Belanda bertambah. Pengorbanan para suster perintis sangatlah besar dan iman mereka sangatlah besar. Dengan demikian, nampaknya kehadiran dan kesaksian hidup mereka mampu menggerakkan hati para perempuan muda saat itu dari berbagai kelompok masyarakat untuk panggilan hidup religius. Pada 2 Februari 1933, novisiat di Yogyakarta secara resmi dibuka. Pada tahun 1942, Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Kongregasi berada dalam situasi yang sangat kritis. Para suster Santo Carolus Borromeus asli Belanda dimasukkan ke dalam penjara, sementara para suster yang di penjara hidup menderita. Suster-suster Indonesia juga menghadapi tugas yang besar dan sulit untuk melanjutkan karya cinta kasih. Nah, itulah tadi secuplik kisah Bunda Elizabeth Guiters yang nantinya akan kita pelajari di PKT. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati.